kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kepoh Baru tahun 2020. Lebih dari 90% siswa masih harus belajar di rumah secara penuh karena mereka berada di zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Adapun diperbolehkannya pembelajaran di sekolah hanya untuk sekolah yang berada di zona hijau. Itu pun harus melalui tahap perizinan dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama. Di sini saya akan membawakan dua tema. Yang pertama adalah strategi pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru, dan yang kedua adalah pengenalan media online dan aplikasi yang dapat kalian gunakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat tetap belajar dan tentunya disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Jika kita tinjau dari keadaan sebelum adanya COVID-19, kita tahu bahwa pembelajaran dilakukan secara offline atau kita dapat datang langsung ke sekolah. Tentu hal itu akan lebih efektif dilakukan karena siswa dapat bertemu langsung. Akan tetapi, bagaimana jika keadaan menjadi seperti sekarang ini? Kita dituntut untuk belajar di rumah, tidak diperbolehkan datang ke sekolah, harus tetap melaksanakan pembelajaran. Tentunya kita harus sesegera mungkin untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini. Kita perlu mengubah metode pembelajaran yang awalnya disusun secara offline, kita pergi ke sekolah, tapi untuk saat ini kita harus mengubah metode tersebut untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk belajar mandiri. Ada yang tahu apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri merupakan belajar karena keinginan kita sendiri guna mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau sebagai pelajar berarti kalian harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Jadi, kuatkan di diri kalian tekad untuk terus belajar guna mendapatkan ilmu. Nah, di sini guru adalah bukan lagi sebagai pengendali, karena dalam belajar mandiri itu yang menjadi pengendali adalah diri kalian sendiri. Siswa harus kreatif dalam menentukan strategi serta sumber-sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara mandiri. Nah, untuk yang pertama tadi kita akan membahas tentang strategi pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah manajemen waktu. Tentu kalian sudah sering mendengar tentang kata manajemen. Manajemen adalah cara kita mengatur. Karena di sini adalah manajemen waktu, berarti bagaimana cara kita mengatur waktu untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kalau di sekolah, kalian sudah diingatkan dengan pergantian jam, tapi kalau di rumah bisa jadi kalian disibukkan juga dengan tugas rumah. Yang perlu dilakukan adalah memberikan pengertian kepada orang tua kalian di rumah. Yang kedua adalah mempersiapkan teknologi yang akan dibutuhkan saat pembelajaran. Kalian tahu bahwa sekarang ini semuanya serba online. Jadi, untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya, kan di sini adalah mempersiapkan teknologi, berarti kalian harus mempersiapkan seperti misalnya HP atau laptop atau yang lainnya untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Karena pada dasarnya di buku itu telah lengkap. Di situ ada materi, ada latihan soal dan lain-lain. Jadi jika kalian terkendala dengan akses internet atau HP-nya kurang bisa dipakai untuk pembelajaran secara online, kalian bisa belajar melalui buku. Intinya kalian harus menyiapkan segala sesuatu atau perlengkapan atau teknologi yang akan digunakan untuk pembelajaran secara daring. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah serius dan konsentrasi. Ketika kalian melakukan pembelajaran online, di sana kan tidak ada guru yang mengawasi, sehingga
kalian harus mengawasi diri kalian sendiri. Caranya gimana? Stop menggunakan situs-situs yang tidak penting selama pembelajaran berlangsung. Misalnya, jangan dibuka Instagram, Twitter, apalagi TikTok kan, jangan sampai ya. Jadi misalnya ketika kalian buka Instagram, di situ akan ada notif, nanti konsentrasi kalian ketika belajar akan terganggu dengan notif tersebut. Maka dari itu, sisakan sedikit waktu untuk belajar dan mohon stop membuka situs-situs yang tidak penting untuk mendukung pembelajaran kalian. Yang keempat adalah menjaga komunikasi dengan guru dan teman kalian. Pembelajaran dilakukan secara online, jadi kita harus benar-benar aktif dalam media sosial, terutama media sosial yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran di sini. Karena pembelajaran saat ini dilakukan secara online, kalian harus aktif menggali ilmu dari media online yang disediakan. Kalau kalian nanti bingung dengan pembelajaran yang ada di media tersebut, kalian bisa menanyakan kepada guru maupun teman, sehingga kalian harus benar-benar menjaga komunikasi baik dengan guru maupun teman kalian. Selain itu, tips lainnya untuk menjaga komunikasi adalah buatlah kelompok belajar, tapi jangan banyak-banyak karena di sini kita tidak boleh berkerumunan. Jadi kalian bisa membuat kelompok belajar yang terdiri dari orang, misalnya dengan teman kalian SMP yang sekelas waktu di SMA, atau dengan tetangga kalian yang satu kelas ketika di SMA. Kalian bisa mengajaknya untuk menjadi kelompok belajar, sehingga ketika nanti ada materi yang kalian tertinggal atau kalian belum paham, kalian bisa diskusikan, kalian bisa janjian untuk bertemu, kemudian kalian bisa belajar bersama. Sudah saya jelaskan ada 4 strategi pembelajaran yang dapat kalian lakukan ketika belajar di rumah secara daring atau online. Keempat strategi tersebut dapat kalian jalankan dan kalian biasakan, karena kita kan mengalami perubahan metode pembelajaran di sini. Oleh karena itu kalian harus membiasakan menggunakan strategi-strategi tadi untuk melaksanakan pembelajaran secara online, agar nanti ketika kalian lulus tidak hanya mendapatkan ijazah tapi juga mendapatkan ilmu tentunya. Berikut adalah aplikasi dan media pembelajaran online. Yang pertama yaitu Google Classroom. Google Classroom ini membantu siswa dan pengajar mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Akan tetapi, di Google Classroom tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk suara maupun video. Yang kedua adalah Zoom, sebuah layanan video conference. Aplikasi ini mengizinkan kalian untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, berupa video, suara, maupun keduanya secara bersamaan. Sehingga kita dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Menariknya dari aplikasi Zoom ini, semua percakapan via Zoom dapat direkam untuk dilihat lagi setelahnya. Aplikasi yang ketiga adalah Zenius. Pasti banyak yang masih asing dengan kata yang satu ini. Zenius merupakan salah satu situs pembelajaran online yang sudah ada sejak lama. Zenius, di saat pandemi ini, Zenius memiliki program belajar mandiri di rumah. Situs ini dapat digunakan secara gratis. Tersedia materi belajar lengkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Di dalam Zenius ini, berisi video tentang penjelasan beberapa materi, sehingga layaknya guru yang sedang mengajar. Yang keempat adalah YouTube. Kalau untuk yang satu ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Untuk saat ini, mari kita manfaatkan YouTube semaksimal mungkin sebagai media pembelajaran online. Di situ, kita hanya perlu menulis materi yang ingin kita cari, dan berbagai video pembelajaran akan muncul. Sangat mudah dan praktis, kan? Lantas, bagaimana jika di rumah susah sinyal? Sinyal bukanlah kendala utama yang menyebabkan kita tidak dapat belajar. Karena saat ini sangat banyak link berisi buku pembelajaran yang dapat kita unduh.
kalian hanya butuh waktu sebentar untuk mengunduhnya. Nah, buku-buku tadi dapat digunakan sebagai referensi belajar. Tadi sudah dijelaskan ada 5 aplikasi dan situs yang dapat kita kunjungi untuk belajar secara online. Menghadapi era pandemi ini, tentunya kita harus aktif dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terpenting di sini adalah niat. Jadi kita niatkan untuk benar-benar belajar guna mendapatkan ilmu nantinya. Pembelajaran online bukanlah menjadi kendala utama kita tidak bisa mendapatkan ilmu, karena sejatinya belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi jangan salah kalau kalian mengartikan pembelajaran kita dapat belajar hanya dilakukan di sekolah. Itu adalah konsep pemikiran yang kurang tepat, karena yang tepat adalah kita dapat belajar di mana saja. Sehingga dalam kondisi seperti ini kalian jangan berkecil hati, kalian harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Sekarang yang terpenting adalah tetap semangat untuk belajar, karena kesuksesan sudah menunggu kalian di masa depan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada materi ke-6 ini, maaf ya, saya ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Kalian kerjakan tugas. Tadi sudah dijelaskan beberapa media pembelajaran online yang dapat kita gunakan untuk kita belajar. Maka pilih salah satu saja di antaranya, atau bisa mencari media yang lain. Tuliskan langkah-langkah mulai dari kalian membuka sampai kalian bisa mengaksesnya. Tuliskan di situ langkah-langkahnya bagaimana. Silahkan kalian screenshot atau kalian tulis dalam kata-kata. Kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.